Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Uki. Kita kali ini bakal bahas UAS Statistika 2 tahun lalu. Langsung aja ke nomor 1. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh besarnya biaya iklan yang dikeluarkan terhadap volume penjualan yang dicapai. Untuk kepentingan tersebut diteliti 8 perusahaan. Nah, ini hasilnya. Yang ditanya yaitu buatlah persamaan regresinya. Jadi teman-teman, untuk sekadar pemberitahuan gitu ya, persamaan regresi ini kita nantinya mencari rumus. Jadi memang output dari persamaan regresi ini adalah rumus. Rumus apa? Rumus untuk mencari masa depan. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Yang kedua yaitu bagaimana keeratan hubungan biaya iklan dengan volume penjualan. Kalau di sini ditulisnya keeratan hubungan, maka itu kita menggunakan analisis korelasi gitu. Jadi korelasi antara biaya iklan dengan volume penjualan. Terus yang C, apabila iklan ditambahkan jadi 9 juta, berapa volume penjualan yang bisa dicapai? Nah, ini adalah kita mencari gitu dari hasil rumus yang sudah didapat di persamaan regresi ini gitu kan, untuk mengukur atau menilai di masa depan tuh seperti apa sih. Nah, itu pakai yang persamaan regresi ini. Nah, di C ini di masa depan gimana sih kalau misalnya itu 9 juta gitu. Nah, yang D itu apabila suatu perusahaan menginginkan volume penjualan 100 juta, berapakah biaya iklan yang harus dikeluarkan? Nah, ini sama kayak yang C. Kita menghitung masa depan dengan rumus yang sudah dibuat di persamaan regresi yang A ini. Langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini. Jadi teman-teman, kan ini aku udah ada X dan Y-nya di pembahasan. Nah, tapi teman-teman kan belum tahu nih X yang mana, Y yang mana. Kita balik lagi ke soal. Jadi X itu adalah kita tulis X itu adalah variabel independen. Sedangkan Y itu adalah variabel dependen. Nah, independen ini maksudnya gimana? Jadi kalau independen ini adalah sebab atau sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, di dalam sini yang independen atau yang bisa kita kontrol itu adalah biaya iklan. Jadi kita mau ngasih uang berapa sih untuk iklan, biayanya tuh berapa sih. Jadi yang bisa kita atur adalah biaya iklan. Dan efek dari biaya iklan ini atau efek yang bisa kita atur atau akibatnya itu adalah volume penjualan. Jika biaya iklan 500, maka volume penjualan adalah 84 juta, seperti itu. Dan jadi si dependen ini adalah variabel yang mengikuti variabel independen. Paham ya? Lanjut. Nah, karena sudah menentukan X-nya mana, Y-nya mana, tinggal kita masukkan. Nah, ini di sini kan 500 dulu nih, 500, 700, 800. Nah, di sini kita hilangin dulu, simpen dulu nolnya. Kita pakai 5, 7, 8, 6, 9 gitu. Terus ini udah langsung aja. Nah, XY ini adalah hasil pengkalian dari X dan Y. Lalu X-nya kita pangkatkan 2, Y-nya kita pangkatkan 2. Kenapa harus buat tabel seperti ini? Karena ini nanti diperlukan di dalam rumus. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Ini sigma X. Sigma X itu adalah, ingat-ingat ya teman-teman, sigma itu adalah keseluruhan dari data yang ada. Karena ini X, jadi keseluruhan X. Ini sigma Y, sigma X, Y, Z, sigma XY, ini sigma X pangkat 2, dan ini sigma Y pangkat 2. Lanjut. Nah, ini adalah persamaan linear. Jadi nanti outputnya adalah seperti ini. Terus untuk membuat rumus seperti ini, kita memerlukan A dan B. Nah, kita cari B-nya dulu. Kenapa? Karena di dalam A ada B. Seperti ini.
Nih kan karena kita tadi sudah mencari sigma dari rumus ini, tinggal kita masukin sigma XY di atas apa nih, ini sigma XY 3972 masukin. Terus habis itu sigma X 49 ini ya, ini kita masukin ke sini. Sigma Y ini nih 636. Kalau kita udah masukin, tinggal kita hitung. 8 dikali 3972, 49 dikali 636 sama, terus habis itu 49 pangkat 2, 8 dikali 315. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini. Kalau udah tinggal kita bagi, ketemulah 5,14. Ini adalah B. Selanjutnya kita cari A. A ini adalah Y bar dikurangi B dikali X bar. Ingat-ingat kalau Y bar atau X bar itu adalah rata-rata. Maka dari itu sigma Y atau keseluruhan dari Y itu kita bagi dengan N atau data yang ada. Tadi sigma Y-nya 636, sigma X-nya 49. Data yang ada 8. Data yang ada itu apa tadi? A sampai H di soal. Nah, sudah ketemu 79,5, 6,125. Tinggal kita masukin. Tadi B-nya 5,14 dikali dengan X bar. Ini Y bar. Sama dengan ini. Hasil akhirnya kita buletin, kita kurangin ini komanya. Jadi 48,02. Tinggal kita masukin ke persamaan, yaitu Y topi. Y topi itu maksudnya apa sih? Jadi Y tadi apa? Y adalah variabel independen. Y variabel dependent. Di mana variabel dependent itu adalah volume penjualan. Nah, di sini ini adalah biaya iklan. Dan ini adalah rumus untuk meramalkan volume penjualan ataupun mencari biaya iklan gitu. Jadi memang outputnya rumus ya teman-teman. Penjelasan angka-angka yang diperoleh. Konstanta senilai 48,02. Jadi A di sini fungsinya untuk konstanta gitu. Dan jika X atau tidak adanya biaya iklan, maka perkiraan penjualan sebesar 48,02 juta. Misalnya nih X-nya nggak ada biaya iklan, maka Y topi atau volume penjualan di masa depan itu adalah 48 juta gitu. Dan 5,14 ini mengindikasikan besaran penambahan penjualan setiap pertambahan biaya iklan gitu. Jadi misal setiap pertambahan biaya iklannya berapa, terus mengindikasikan besarnya penambahan penjualan, yaitu di depan ini penambahan penjualan. Gitu ya teman-teman, paham ya? Langsung ke B. Bagaimana keeratan hubungan biaya iklan dengan volume penjualan? Tadi aku udah bilang ini analisis korelasi. Nah, ini adalah rumus analisis korelasi. Kok terlihatnya rumit ya? Padahal enggak teman-teman, ini kan sigma semua ya. Dimana kita sudah mencari sigma-sigmanya itu di atas yang ini tadi nih, dan kita tinggal masukin deh, masukin sigma XY yaitu 3972, X itu tadi sigmanya 49, sigma Y itu 636, sigma Y pangkat 2 itu tadi sudah ada tadi, ini 51.606. Kalau sudah tinggal ini 8 dikali 3.972, 49 kali 636, terus ini 8 dikali 300 dulu, baru dikurangkan 49 di pangkat 2. Lalu ini 8 dikali 51.000 dikurangi 636 pangkat 2. Kalau sudah dikerjakan, ini hasilnya, terus ini juga sudah dikerjakan, ini juga, ini tinggal kita hitung, ini kurangi dulu. Nah, kalau sudah, ini tuh
akar pangkatnya itu sampai pojok ya teman-teman. Mungkin ini kayak kurang gitu, ini lihat di sini ya, sampai pojok, makanya kita hitung dulu baru kita akarkan. Nah ini jawabannya ada di bawah, ini sama dengan 0,615 atau 0,6. Nah untuk menjawab pertanyaan keeratan hubungan tadi, yaitu kita perlunya ini, nilai koefisien korelasi. Nah 0,6 ini termasuk di mana? Termasuk di sini. Jadi mau minus ataupun plus itu sama-sama di kategori yang sama. Bedanya nanti kesimpulannya jadi gini. Jadi terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya iklan dan volume penjualan. Positif kan, kalau misalnya nanti hasilnya negatif, jadi terdapat hubungan negatif yang cukup kuat antara biaya iklan dan volume penjualan. Lanjut ya teman-teman. Oke, yang ke C. Berapakah Y atau volume penjualan apabila X-nya atau biaya iklan itu 9 juta? Tadi kan aku bilang ya, kalau persamaan regresi itu kita mencari rumus. Betul, digunakannya di C dan D ini. Nah, ini kan yang ditanya X. Yang ditanya Y. Y ini masa depan, Y ini yang kita tanya. Dan yang kita ketahui adalah X. Nah, ini kita masukin di sini. Kenapa ini aku masukinnya 90? Jadi gini teman-teman, kita balik ke atas. Nih, ini kan kita ngomongin X ya, atau biaya penjualan. Tadi di soal itu dia bilangnya 500.000 gitu, 500.000. Sedangkan 500.000 itu 500 ya kan, nolnya ada 5, tapi kita kesininya nyimpen 05 gitu. Jadi yang disimpan itu nolnya cuma 5 karena ya kita di awalnya menghitung rumusnya menggunakan metode seperti itu. Makanya di bawah yang disimpan nolnya juga 5 bukan 6. Walaupun ini di sini 9 juta, kita nyimpennya 5 aja gitu. Maka di sini 90. Terus kita hitung tinggal 5,14 dikali 90 ditambahkan 48,02. Itu hasilnya 510,62. Jadi biaya iklan sebesar 9 juta, maka besarnya volume penjualan yang bisa dicapai adalah sekian. Nah, ini tinggal yang ini ditambah dengan 05 tadi. 0 gitu, nolnya 5. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke D. Berapa besar X atau biaya iklan jika Y-nya 100 juta? Nah, Y kan ini ya di depan. Kita taruh 100 jutanya di depan. Kenapa ini 100? Kita balik lagi ke atas teman-teman. Nah, kita kan tadi yang diketahui ini kan yang diketahui Y-nya ya. Di sini tulisannya 84 juta. 84 juta ya kan? 84 juta. Makanya kita nyimpennya berarti 6 karena kita 84 juta kita cuma ini. Kan 100 juta. Oh, kita nulisnya 84 dulu. 84 juta. Ya kan? Kita nyimpannya nolnya 6 kan? Makanya di bawah kita juga menyimpannya 0 ini. Oke. Lanjut ke bawah lagi. Nah, ini 100 ya kan, disimpan 6. 48 ditambah 5,14. Karena kita mencari X-nya yang 48 ini, majulah dia ke depan, jadinya minus. Ntar kita ganti warna. Jadinya minus kan dia ke depan.
Terus jadi sisa ini yang disama dengan. Ini dihitung 100 kurangi 48 sama dengan 51,98. Nah, kita mau X-nya sendirian. Ini taruh di bawah. Jadi dibagi X sama dengan 10,112. Nah, ini tinggal kita tambahkan tadi, nolnya 6. Jadi 10.112.000. Kita lanjut ke soal kedua. Ini soal ketiga, aku tidak menjelaskan gitu ya, karena teman-teman bisa cari sendiri gitu, itu soal teori. Suatu mesin disetel untuk menghasilkan produk kualitas 1, 2, dan 3. Perbandingannya 14:3:1. Jadi gini. 1 banding, ini kualitas 1 ya. Kualitas 1 banding kualitas 2 banding kualitas 3. Terus kualitas 1 itu 14 banding kualitas 2 itu 3 banding kualitas 3 itu 1. Oke. Nah, belakangan diduga telah terjadi perubahan sehingga komposisi kualitas produk yang dihasilkan dianggap tidak sesuai lagi. Untuk menguji dugaan tersebut telah diteliti 200 unit produk dan ternyata terdapat 116 kualitas 1. Ini kita tulis lagi biar teman-teman tidak lupa. Ini kualitas 1 yaitu 166. Kualitas 2 dia ada 27. Kualitas 3 dia sisanya. Berarti ini karena ada 200 unit produk, maka 166 tambah 27 terus 200 dikurangi ini. Oke, nanti kita akan tahu jawabannya setelah ini. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Ujilah apakah perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin tersebut sudah mengalami perubahan atau sesuai dengan standar. Nah, yang pertama kita perlu menentukan hipotesis dulu. H0-nya apa, H1-nya apa. Jadi H0 itu adalah dugaan awal. Dugaan awal di sini, ini menurut aku gitu ya. Dugaan awalnya itu awalnya masih sama gitu, perbandingan kualitas produk itu tidak mengalami perubahan, masih sama, masih sesuai. Nah, dugaan kedua muncullah kecurigaan kalau tidak sesuai. Nih, tidak sesuai. Nah, setelah itu kita langkah kedua yaitu taraf nyata. Taraf nyata itu tadi kan diketahuinya adanya ini ya, tingkat keyakinan. Kita taraf nyata ini kebalikannya dari tingkat keyakinan, jadi kayak standar deviasi. Maka dari itu kita kurangi 100 dikurangi 95 sama dengan 5. Langkah ketiga yaitu daerah kritis. Nah, kenapa ini tulisannya DF? Nanti teman-teman kalau lihat di tabel chi-square, kita lihat sekarang aja ya, ada tulisannya DF. Apa ini DF? DF itu adalah degree of freedom atau sama aja dengan daerah kritis. Nah, gimana cara mencarinya? Yaitu ini nih, DF cara mencarinya adalah jumlah kategori dikurangi 1. Kategorinya tadi cuma ada 3 kan? Kualitas 1, 2, dan 3. Maka 3 kurangi 1 sama dengan 2. Atau rumus lainnya tulisannya seperti ini. DF sama dengan K dikurangi 1. Semisal nih nanti teman-teman ada soalnya tabel. Berarti kalau misalnya soalnya tabel dan tabelnya itu 3 ke samping dan 3 ke bawah, jadi isinya 9 gitu ya, maka kita menghitungnya seperti ini. DF sama dengan 3 dikurangi 1. Ini untuk kolom atas, untuk baris. Terus kolomnya 3 ya, kita kurangi juga. Maka yaitu
2 ditambah 2 sama dengan 4. Oh, ini ditambah ya teman-teman. Nah, sama dengan 4. Ini semisal nanti teman-teman soalnya itu tabel. Kita lanjut. Kita udah nemu nih ada 2 dan 0,5. Kita lihat di tabel chi-square sebagai acuan. DF-nya 2. Nah, DF-nya 2, terus di sini taraf nyatanya 0,05, yaitu ketemulah 5,91465. Kita ambil 3 angka aja di belakang koma. Ini, maka dari itu kalau misal hasil perhitungan kita atau jadi teman-teman kalau nemuin soal kayak gini mirip-mirip kayak perbandingan gitu, itu pakai hipotesis chi-square, dan chi-square itu lambangnya x2. Jadi ini hipotesis. Kalau misalnya hipotesis ini kurang dari 59 atau gedean 5,99 ini, maka itu terima HO. Kalau misalnya gedean chi-square-nya, hipotesis chi-square-nya daripada 599, maka tolak HO atau tolak hipotesis alternatifnya. Lanjut, kita langsung aja menghitung chi-square-nya, yaitu dengan pertama dulu kita cari FO atau frekuensi observasi. Frekuensi observasi itu ini kita geser. Nah, ini FO itu frekuensi observasi atau apa sih namanya? Yang sudah ada data sebenarnya. Ya kan? Maksudnya data yang nyata gitu. Tadi kan emang sudah diketahui gitu. Data yang sudah diketahui. Nah, ini kita sudah hitung ya. Tadi kan aku bilang kualitas 3 belum diketahui. Nah, ini sudah ya. Jadi nanti 200 dikurangi 166 tambah 27 yaitu 7. Terus perbandingan kualitas ini digunakan untuk penyebutnya atau pembaginya. 14 tambah 3 tambah 1 yaitu 18. Terus kita hitunglah frekuensi yang diharapkan, ya kan? Maka dari itu rumus FE, apa itu FE? FE itu adalah frekuensi ekspektasi. Jadi berapa sih yang kita harapkan gitu. Nah, rumusnya total frekuensi observasi atau FO dikali kualitas yang mau dicari dibagi sama total perbandingan, yaitu 18 terus 14 di sini. Itu untuk kualitas 1 ya, kualitas 1. Terus total salah teman-teman. Iya benar. Total frekuensi atau FO ini 200 ya kan, ini FO. Yaitu 155, dan begitu untuk kualitas 2, kualitas 3 sama. Ini perbandingan, ini jumlah perbandingan, ini FO keseluruhan atau frekuensi observasi. Nah, ini kita mencari FE dulu nih, frekuensi ekspektasi. Kalau sudah ketemu, masukkanlah ke rumus chi-square-nya. Nilai chi-square untuk apakah tadi HO salah satunya diterima atau jadi HO diterima atau ditolak gitu. Sigma itu artinya kualitas 1 2 3 semuanya dihitung. Kalau misalnya ada tabel gitu, berarti semuanya dihitung gitu, sampai 9 kolom tabel itu semuanya dihitung gitu. Karena ini cuma ada 3 ya, kualitas 1 2 3, maka kita ngitungnya itu aja gitu. FO di sini
gini teman-teman, kalau mencari FE itu total frekuensi observasi, total, ada tulisan total. Nah kalau nanti rumusnya cuma tulisannya FO doang, berarti itu masing-masing gitu, masing-masing dari FO tadi. Yang kualitas 1 FO nya 116, FE nya yang sudah kita dapat tadi itu 155 dibagi FE lagi 155,56. Begitupun kualitas 2, ini FO nya, terus ini kualitas 3 FO nya, dan ini FE, frekuensi ekspektasinya sudah dicari tadi ya, tinggal dikerjakan deh. Ini 108 dibagi, ini 40 dibagi 33, 16 dibagi 11 sama dengan 0,700, 1,202, 1,520, dan X pangkat 2 atau hipotesis chi-square sama dengan 422. Langkah terakhir yaitu kita membandingkan nih hasil perhitungan kita, apakah terima HO atau tolak HO. Kita masukkan jadi ini, karena masih lebih besar acuan kita tadi dari tabel chi-square daripada hasil hipotesis yang ini, maka HO diterima. Jadi nanti kesimpulannya yaitu perbandingan kualitas produk yang dihasilkan mesin tidak mengalami perubahan atau masih sesuai dengan standar. Oke, sampai sini aja. Kalau misalnya ada salah kata gitu, aku minta maaf ya. Kalau misalnya bahan yang aku sharing ini buat teman-teman tidak sesuai dengan dosen teman-teman, aku juga minta maaf ya. Tapi semoga sesuai gitu. Tetap semangat, semoga nilai UAS statistika kita dapat A. Bye bye. Terima kasih teman-teman.